Episode 46. Gadis kecil untuk Presdir. Pulang dari kosan Dahlia, Ren tidak langsung beristirahat. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 12:30 malam, tapi pria itu masih berkutat dengan tablet di tangannya. Ren bergumam sembari tangannya sibuk menggulir layar tablet yang menampilkan akun sosial media Sylvie. Harus gue apain ya perempuan ini? Ting! Sebuah notifikasi pesan masuk terdengar. Ren tersenyum dan langsung mengetuk layar ponsel untuk melihat isi pesan itu. Sudah saya telusuri semua bos. Termasuk skandalnya dengan beberapa dosen dan pejabat di masa lalu. Apa perlu saya suruh media untuk menyebarkan? Senyum Ren semakin lebar. Ia mengetik pesan balasan dengan wajah menyeringai. Ya, sebarkan semuanya. Siap bos. Ren tersenyum puas. Dia memang harus memberikan pelajaran setimpal kepada orang yang sudah berani menyakiti wanitanya. Tunggu kehancuranmu Sylvie. Dahlia menggeliat saat mendengar suara alarm ponselnya yang berbunyi nyaring. Gara-gara perkelahiannya dengan Sylvie semalam, badannya terasa remuk redam. Gadis itu kemudian meraih handphone yang berada di atas nakas, berniat untuk mematikan alarm. Tapi, ia heran saat mendapati banyak pesan masuk pada grup alumni angkatan kuliahnya. Ada apa sih rame-rame? Dahlia merasa penasaran. Sebenarnya Dahlia bukan tipe orang yang aktif di grup, tapi melihat pesan masuk yang sudah mencapai hampir 1000, jelas dia merasa ada yang aneh. Dahlia kemudian membuka kolom grup, dan langsung terlihat beberapa link berita yang disare di sana. Hot News. Influencer Sylvie Mayasari ternyata sugar baby saat kuliah. Beginilah sosok Sylvie Mayasari, selebgram hits yang ternyata sugar baby. Sylvie Mayasari diduga melakukan pembulian semasa sekolah. Simak beberapa fakta mencengangkan dari sosok Sylvie Mayasari. Pernah jadi sugar baby? Apa-apaan nih? Dahlia sibuk mengeklik link itu satu persatu, yang ternyata isinya adalah berita tentang skandal masa lalu Sylvie. Bahkan ada beberapa portal berita yang menyebutkan nama orang-orang yang diduga pernah punya hubungan dengan wanita itu. Astaga! Dahlia menutup mulutnya sendiri. Siapa yang sudah menyebarkan semua ini? Ya ampun, Sylvie, kenapa hidupmu kacau sekali? Sejujurnya, Dahlia merasa senang mendengar berita dari musuh bebuyutannya itu. Dia tidak munafik kalau pernah mendoakan kehancuran untuk Sylvie. Tapi, di sisi hatinya yang paling dalam, Dahlia merasa kasihan juga. Awalnya Dahlia ingin menghubungi Kevin untuk menanyakan kabar Sylvie, namun dengan segera ia mengurungkan niatnya. Sylvie kan sangat benci padaku. Bagaimana kalau dia malah menuduhku yang menyebarkan berita tentangnya? Biarkan saja deh. Hitung-hitung ini karma karena perbuatan buruknya padaku selama ini. Dahlia memutuskan untuk meninggalkan ponselnya dan bergegas ke kamar mandi. Ia harus segera bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Ternyata, sampai di kantor pun, berita tentang skandal Sylvie masih hangat dibicarakan oleh para karyawan. Bahkan di sela-sela meeting, ada beberapa karyawan wanita yang berbisik-bisik membahas masalah itu. Apa Sylvie seterkenal itu sampai orang-orang membicarakannya? Dahlia mulai merasa tidak nyaman. Saat ini dirinya masih makan siang bersama Ren di sebuah kafe yang lumayan populer, tapi dari tadi yang ia dengar orang-orang di sekitarnya selalu saja membahas tentang Sylvie. Apa kamu merasa tidak nyaman? Ren bertanya khawatir. Apa seharusnya kita pindah tempat saja?
Ah, tidak usah, Dahlia menggeleng. Tempat ini bagus banget kok. Aku cuma agak risih dengan pembahasan orang-orang hari ini. Memangnya apa yang sedang dibahas orang-orang? Ren berpura-pura tidak tahu. Kamu tahu Sylvie, kan? Cewek yang semalam berantem denganku. Hari ini portal berita sedang ramai membahas skandal masa lalunya, termasuk hubungan spesialnya dengan beberapa dosen dan pejabat. Baguslah, Ren tersenyum sembari menyesap teh kamomilnya. Itu berarti dia kena karma. Iya sih, Dahlia mengaduk-aduk jus alpukatnya dengan murung. Tapi entah kenapa, aku jadi merasa kasihan padanya. Kok ada ya orang yang dengan tega mengumbar aib seseorang? Apa dia tidak berpikir kalau hal itu bisa menghancurkan hidup orang lain? Sylvie memang jahat, tapi orang yang menyebarkannya jauh lebih jahat. Ren sontak tersedak mendengar ucapan Dahlia. Ren, kamu nggak apa-apa. Dahlia panik dan buru-buru memberikan tisu pada Ren. Pelan-pelan dong minumnya. Ah, iya. Tehnya panas, jadi lidahku terbakar, kilah Ren sambil mengelap ke mejanya yang terkena tumpahan air teh. Oh ya, ibu kos sudah mengabari aku, katanya kamar kamu akan dipindahkan ke lantai 2. Jadi kapan kamu mau memindahkan barang? Aku mau membantu, Ren mencoba mengalihkan pembicaraan. Astaga, kamu bahkan sudah punya nomornya ibu kos. Ya ampun. Kamu tidak boleh sembarangan memberi mobil ke orang lain Ren, nanti kamu akan mudah dimanfaatkan, nasihat Dahlia sembari menggelengkan kepalanya. Kalau demi kenyamanan kamu, seluruh tubuhku juga akan aku kasih Dahlia. Ren berkata dengan nada menggoda, membuat Dahlia memukul laki-laki itu kesal. Aku serius. Mercedes-Benz bukan sesuatu yang bisa kamu kasih ke orang lain seenaknya. Ada orang-orang seperti aku yang harus nabung bertahun-tahun hanya untuk membeli mobil butut. Oh, kamu mau dibelikan mobil juga? Oke, kamu tinggal pilih saja. Lamborghini, Rolls-Royce, atau Palisade. Bukan itu maksudku. Dahlia berseru frustasi. Intinya, asal punya duit, jangan sembarangan memberi ke orang. Nanti akan muncul orang-orang yang hanya memanfaatkan harta kamu. Kalau itu kamu, aku sih nggak masalah. Ren. Iya sayangku. Aku paham kok maksud kamu. Makasih ya sudah menasihati aku, Ren mengelus pipi Dahlia. Jadi kapan kamu akan pindah? Mungkin weekend, jawab Dahlia. Aku nunggu waktu libur. Yah, padahal weekend ini aku mau ajak kamu kencan, Ren berseru kecewa. Aku panggilin orang aja ya buat mindahin barang-barang kamu. Enggak ah. Ngerepotin, tolak Dahlia cepat. Lagian barang-barang aku nggak sebanyak itu sampai harus dipanggilin tukang segala. Tapi kan, aku mau kencan sama kamu beb. Ren berusaha membujuk. Kita kan belum pernah kencan sejak pacaran. Ya kita kencannya di kamar aku aja, sahut Dahlia asal yang langsung membuat mata Ren berbinar-binar. Seriusan. Jangan mikir aneh-aneh. Mana bisa aku nggak mikir aneh-aneh. Memangnya kencan di kamar itu ngapain aja kalau nggak aneh-aneh. Ngelipet baju, masang spray, nyapu. Ada banyak. Itu bukan kencan namanya. Tapi bersih-bersih. Ya aku yang buat kencan bersih-bersih. Namanya cleaning dad. Abis bersih-bersih terus ngapain? Tidur. Tidur bareng. Bocah gendeng. Dahlia yang merasa kesal akhirnya melemparkan buntelan tisu. Jangan bikin aku teriak-teriak di sini ya, malu. Ya udah,
Nanti teriak-teriaknya di kamar kamu aja. Astaga, Ren. Dasar mosum. Ren terkekeh. Bercanda sayang. Dahlia bersungut-sungut sambil menghela napas panjang. Tapi, yang menyebarkan berita tentang skandal Sylvie bukan kamu, kan? Episode 47. Tapi, yang menyebarkan berita tentang skandal Sylvie bukan kamu, kan? Ucapan Dahlia membuat wajah Ren langsung berubah tegang. Tentu saja bukan sayang, kamu bicara apa sih? Ren kemudian berusaha memalingkan wajahnya untuk mencegah kontak mata dengan Dahlia. Aku dengar di dekat sini ada toko kue yang baru buka. Kamu mau ke sana? Oh ya. Wah, boleh tuh. Dahlia terlihat bersemangat. Ya sudah, ayo. Ren langsung meraih tangan Dahlia dan langsung mengajak kekasihnya keluar dari kafe. Dia berusaha melakukan apapun yang bisa mengalihkan perhatian Dahlia dari kecurigaan padanya. Sementara itu di perusahaan tempat Kevin bekerja. Apa? Digantikan? Kevin menatap Pak Naufal dengan tatapan tak percaya. Pak, besok adalah hari pemotretan, dan saya sudah berjuang sekuat tenaga untuk membuat konsep. Kenapa tiba-tiba saya digantikan? Tenanglah Kevin, Pak Naufal menepuk bahu juniornya lembut. Aku juga bingung dengan pemberitahuan mendadak ini. Tapi mau bagaimana lagi, pihak Lumiere sudah menetapkan demikian. Kata beliau, jika tidak digantikan, maka kesepakatan kita batal. Beliau itu siapa? Pak Ren. Kevin mengepalkan tangannya. Lagi pula, bagaimana mereka bisa seenaknya membatalkan kesepakatan? Memangnya ada perusahaan lain yang mau menggantikan kita dalam 1 hari? Ada. Pak Naufal menghela napas panjang. Dan itu adalah perusahaan lawan kita. Kata Pak Ren, perusahaan itu sudah sangat siap jika dipanggil mendadak oleh mereka. Kevin berusaha sekuat tenaga menahan amarah. Urat-urat di wajahnya menegang. Laki-laki brengsek, umpatnya di dalam hati. Lalu siapa yang akan menggantikan saya? Apa Pak Naufal yakin kemampuan orang itu bagus? Rido, juniormu. Meski kemampuannya mungkin tidak sehebat kamu, tapi Rido adalah fotografer yang menjanjikan. Apalagi dia tinggal memotret saja, tidak perlu memikirkan konsep dan lain-lain. Kamu tenang saja, meski begitu kamu tetap akan mendapatkan bagian. Bukan itu masalahnya Pak. Konsep itu kan saya yang membuat, saya curahkan semua isi kepala dan tenaga saya di sana. Kalau yang memotret bukan saya, berarti usaha saya sia-sia. Maaf Kevin, tapi keputusan ini sudah disetujui oleh owner perusahaan kita. Bahkan kata beliau, kalau sampai kerjasama dengan Lumiere gagal, bisa-bisa kita berdua akan dipecat. Astaga! Kevin memejamkan matanya. Ini semua benar-benar terasa rumit. Dia tidak mungkin bersikap egois sementara ancamannya adalah dipecat. Kalau dirinya saja yang dipecat sih tidak masalah. Tapi kalau Pak Naufal juga, mau dikasih makan apa anak dan istrinya nanti? Baiklah Pak, Kevin akhirnya mengalah. Maaf ya Vin, aku yakin pasti kamu akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Kevin hanya bisa terdiam. Sungguh, proyek ini adalah suatu hal yang sudah ia tunggu-tunggu sejak lama. Bekerja sama dengan perusahaan fashion terbesar seperti Lumiere akan menunjang karirnya di masa depan. Tapi ternyata semua itu langsung hangus dalam semalam. Laki-laki itu mengerikan, Kevin meremat kaleng soda di tangannya. Seharusnya laki-laki seperti itu tidak boleh ada di samping Dahlia. Kevin menenggak air soda di dalam kaleng sampai habis.
Lantas ia lempar begitu saja kaleng kosong itu ke tempat sampah. Meleset. Tapi Kevin tidak peduli dan lebih memilih menyandarkan kepalanya pada kursi. Ponselnya berbunyi meraung-raung. Kevin awalnya tak peduli, tapi karena terus berbunyi, ia akhirnya terpaksa mengangkat telepon itu. Ternyata dari salah satu teman kuliahnya. "Halo, Vin. Lo udah lihat grup angkatan?" Si penelepon bertanya tanpa basa-basi menyapa. "Belum? Kenapa?" "Gila Vin, ini lagi rame banget dibahas." "Apaan? Palingan cuma teman kita ada yang nikah." "Bukan. Ini tentang Sylvie. Katanya dia dulu pernah jadi sugar baby." "Lo memangnya nggak tahu Vin?" "Hah?" Kevin sontak menegakkan duduknya. "Lo bilang apa tadi?" "Duh, lo nggak tahu ya? Kasihan banget deh. Gue saranin lo cepetan putus deh sama dia." Ternyata sepak terjangnya sebagai ani-ani udah terlatih sejak zaman kuliah dulu. "Bahkan nih ya," katanya. Kevin sudah tidak terlalu mendengarkan ocehan temannya itu. Ia segera membuka pesan grup angkatan. Di bagian paling atas langsung terpampang link-link berita tentang skandal Sylvie dan masa lalunya. Astaga! Kevin menutup mulutnya tak percaya. "Siapa orang yang menyebarkan ini? Aku akan membuat perhitungan dengan kalian, tunggu saja." Tiba-tiba, bayangan saat Ren mengancamnya di rumah pemilik kos terngiang-ngiang di kepala Kevin. Seketika itu juga, Kevin bisa merasakan tubuhnya bergetar hebat, sampai-sampai ponsel di tangannya terjatuh di lantai. Laki-laki itu. Tidak main-main, Kevin berusaha menenangkan napasnya yang naik turun. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Esok paginya, Dahlia berangkat pagi-pagi menuju kantor. Hari ini adalah hari pemotretan produk terbaru Lumiere Mode, dan seorang artis papan atas terpilih menjadi model sekaligus brand ambassador. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya Dahlia bertemu artis secara langsung. Selama bekerja di Lumiere yang notabene-nya adalah perusahaan fashion, sudah tentu Dahlia pernah bertemu dengan beberapa model, artis, maupun influencer. Tapi yang kali ini beda, karena Dahlia sendirilah yang mengusulkan untuk menggunakan artis ini. Aurora Leblanc, nama artis yang diusulkan Dahlia. Aurora adalah seorang artis berkebangsaan Indonesia-Inggris yang memiliki paras yang sangat cantik. Karirnya juga melesat dengan cepat dalam beberapa tahun. Kemampuannya dalam bidang akting sudah tidak diragukan lagi, bahkan kabarnya sebentar lagi dia akan bermain di sebuah film Hollywood. Usia sang artis mungkin sekitar 26 tahun, hanya 1 tahun lebih tua dari Dahlia. Tapi kesuksesannya di usia muda serta vibesnya yang sangat positif membuat Dahlia terkagum-kagum. Bisa dibilang, Dahlia adalah fans berat dari Aurora. Dahlia segera melangkah menuju studio yang berada di lantai atas. Tadi Ren sudah mengabarkan kalau dirinya akan datang sedikit terlambat, jadi Dahlia diminta untuk langsung ke studio saja tanpa harus menunggunya datang. Selamat pagi, Dahlia menyapa beberapa kru dan karyawan yang sudah berada di sana. Ia tersenyum melihat Pak Naufal yang tampak mengarahkan beberapa anak buahnya. "Pagi Pak Naufal," sapa Dahlia ramah. Kemudian ia beralih menatap seseorang yang membawa kamera. Terkejut sejenak. "Loh, yang motret bukan Kevin Pak?" Dahlia terheran-heran. Masalahnya selama ini yang aktif dalam proyek ini adalah Pak Naufal dan Kevin. Tapi kenapa di hari H malah orangnya tidak ada? "Oh, kami memutuskan untuk mengganti Kevin Mbak," ucap Pak Naufal. "Ini Rido, juniornya Kevin, tapi kemampuan memotretnya juga tak kalah jago."
Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba digantikan menjelang hari H? Apa Pak Direktur sudah setuju? Justru Pak Direktur sendiri yang meminta agar fotografernya diganti, batin Pak Naufal. Tapi ia tak mengucapkan itu dan hanya tersenyum pada Dahlia. Sudah Mbak. Kalau tidak percaya, tanyakan saja sama Pak Direktur. Nah, itu dia Pak Direktur datang. Dahlia menoleh ke arah yang ditunjuk Pak Naufal, dan terlihat Ren berjalan bersama wanita super cantik di sampingnya, Aurora Leblanc. Dahlia terperangah. Astaga, cantiknya. Aurora Leblanc tersenyum menyapa semua kru dan karyawan dengan ramah. Dahlia buru-buru mendekati mereka untuk menyapa sekaligus cari-cari perhatian. Kalau ada kesempatan, dia mau minta foto bareng dengan artis famous itu. Hai, Ren melambaikan tangannya pada Dahlia. Aurora, ini Dahlia, asistenku. Oh, halo. Aku Aurora, gadis itu menyalami Dahlia dengan ramah. Tangannya lembut dan halus, sampai-sampai Dahlia merasa insecure. Saya Dahlia. Dahlia memperkenalkan diri dengan gugup. Nice to meet you. Dahlia sudah ingin menjawab, tapi seorang karyawan wanita mendekat dan meminta Aurora untuk segera bersiap-siap karena pemotretan akan segera dimulai. Oke, aku akan ke sana. Aurora kemudian menoleh ke arah Ren dan mengecup pipi Ren lembut. Bye, mantan. Nanti kita lanjutin lagi ya. Ren terhenyak, Dahlia terbelalak, orang-orang di sekitar mereka terbengong kaget. Jadi Aurora Leblanc adalah mantannya Ren. Dahlia, Ren berbisik dan menarik gadis itu agar mendekat padanya. Wajahnya sudah benar-benar panik. Aku bisa jelaskan. Aurora itu memang mantanku, tapi Ren, kok bisa sih? Bisa apa? Kok bisa seorang Aurora mau sama kamu? Ya ampun, aku iri deh. Gimana rasanya bisa pacaran sama Aurora? Hah?